warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu Lia, Bu Fitri, Pak Eri sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf mengganggu Pak ke aktivitas Bapak hari ini. Kami dari CGP Angkatan 9 Iya. Kota Tanjung Pinang. Kali ini kami mendapat tugas yaitu mewawancarai beberapa orang kepsek atau kepala sekolah dalam hal pengambilan keputusan tentang paradigma, prinsip, dan pengambilan serta pengujian keputusan. Jadi dalam hal ini kami mohon kesediaan Bapak untuk diwawancarai Pak dalam rangka tugas kami. Baik, insya Allah sesuai dengan kebutuhan ada. Kalau saya bantu sesuai dengan pemahaman yang saya miliki ya. Siap Pak, terima kasih sebelumnya Pak. Baik Pak, kita mulai saja ya Pak dengan Ya, pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Bapak? Baik, terima kasih Bu Lia, Bu sekalian. Jadi berkenaan dengan dilema etika atau bujukan moral yang berkaitan dengan kasus-kasus yang dihadapi oleh sekolah, tentunya kita dapat membagi dulu beberapa hal ya berkenaan dengan kebijakan kasus yang terjadi di sekolah kita. Tentunya dari dilema atau etika ini atau bujukan ini tentunya kita dapat memberikan mendapat gambaran seperti apa kedua hal ini berkaitan dengan etika maupun bujukan moral yang terjadi pada kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Tentunya di mana kita perlu memahami apa dampak atau apa akibat dari sekiranya ada putusan yang kita lakukan atau kita ambil. Jadi kita harus membuat yang benar. Sekiranya ada hal-hal yang mungkin perlu menjadi perhatian dan menjadi perhatian kita secara baik, dan tentunya kita tidak merugikan pihak-pihak yang mana yang merasa dirugikan atau diuntungkan. Jadi harapannya tentunya kita betul-betul menggali itu apa persoalan yang terjadi sebenarnya. Nah, kemudian dari segi etika, tentunya etika kita tidak bisa sepihak menerima atau menyalahkan ya pihak-pihak yang salah atau pihak tertentu yang salah dan sebagainya macamnya. Dan tentunya juga kita tidak bisa menerima begitu saja hal-hal yang mungkin dapat menggerus kepercayaan yang mungkin yang harus kita lakukan sebenarnya. Dan tentunya kita juga harus membandingkan ini sehingga kita punya pemikiran yang jernih ya, yang jernih terhadap hal yang kita hadapi, baik itu bicara tentang dilema etika kita maupun dengan bujukan moral, karena memang dua-duanya sangat penting ya. Jangan sampai akibat apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan atau tindakan yang kita lakukan merugikan pihak-pihak yang sebenarnya tidak perlu kita rugikan, karena memang disitulah sebenarnya bagaimana seorang pimpinan atau seorang kepala sekolah itu bisa memberikan pertimbangan secara baik dengan mengkaji beberapa hal yang mungkin perlu menjadi pertimbangan dengan berbagai dasar atau latar mengapa kita mengambil yang harus kita lakukan, tanpa saya katakan harus tidak merugikan pihak-pihak yang menjadi persoalan dalam hal ini tentunya. Seperti itu. Baik Pak, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, mungkin sama seperti tadi itu. Tentunya kita harus mengkaji benar dari kedua sisi tadi, mana plus minusnya ya, artinya dari dua keputusan tadi. Tentunya sebagai seorang pimpinan tentunya harus menggali berbagai informasi ya, agar dalam mengambil keputusan itu tidak salah keputusan yang diambil. Tentunya ini juga tidak bisa kita seorang pimpinan harus secara membangunkan biar atau mengambil keputusan tidak. Tentunya kita harus bermusyawarah dengan pihak-pihak yang mungkin teman-teman stakeholder yang ada di sekolah kita minta pertimbangan segala macamnya, dan tentunya dengan berbagai masukan, pertimbangan, dan beberapa penilaian yang lainnya, itu yang kita jadikan sebagai acuan kita atau sebagai dasar kita untuk memberikan pertimbangan apa hasil yang apa yang kita putuskan atau kita putuskan dalam mengambil sebuah kebijakan. Karena ini memang sangat sangat urgent ketika kita mengambil keputusan, apalagi yang sifatnya otoriter atau mengambil sendiri. Nah, ini akan berdampak yang saya pikir kurang baik ya, kurang pas. Jadi makanya setiap apa yang saya lakukan di sini tentu kita diskusikan, walaupun memang karena tidak harus semua pihak kita libatkan, tapi karena ini yang sifatnya urgent, yang sifatnya yang mungkin sifatnya yang sifatnya agak tertutup dan segala macamnya, tidak semua pihak tentu
tidak bisa kita semua libatkan, mungkin beberapa pihak yang memang perlu kita rangkul, kita minta pendapat dan keterangannya atau masukannya, sehingga apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan itu tadi tidak tidak merugikan. Sekarang tadi seperti hal yang pertama, tidak merugikan atau tidak menjadi beban kesalahan ketika kita membutuhkan, ternyata tidak terjadi penyesalan pada apa yang kita putuskan. Jadi makanya perlu pertimbangan ini, perlu masukan, sehingga dikaji dulu mana kira-kira hal-hal yang baik tidaknya, untung ruginya. Tentunya kalau berkaitan dengan siswa, tentunya jangan sampai kita merugikan siswa dan begitu. Nah, ini yang perlu kita sampaikan, karena memang kewajiban kita ya sebagai seorang pendidik, seorang guru, seorang kepala sekolah, bagaimana bisa mengayomi supaya anak mendapat hak pendidikan yang sama. Kalaupun itu terjadi persoalan antara misalnya anak dengan anak, ya bagaimana kita sikapi agar ya, masalah ini tidak menimbulkan gejolak yang lebih jauh, tentunya dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin kita himpun dari berbagai pihak. Tadi kawan-kawan mungkin tidak semuanya, tapi seperti yang ada itu yang mungkin kita bisa jadikan putusan untuk menjadikan untuk jadi sebuah keputusan. Inilah yang terbaik untuk kita ambil keputusan itu atau kebijakan itu. Silakan Pak Eri dilanjutkan. Ya, izin Ibu Lian, Bu Fitri. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Dan pertanyaan berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Dari pertanyaan 1, 2. Jadi memang tadi ya. Jadi mungkin ini Pak Edi yang tadi sampaikan. Jadi ketika sesuatu hal yang perlu saya putuskan, dan tentu saya tidak bisa harus sendiri untuk kami berkaitan dengan misalnya berkaitan dengan siswa atau berkaitan dengan guru. Tentunya saya juga perlu mendapat masukan dari orang-orang atau stakeholder yang ada sebagai bentuk pertimbangan, karena memang mungkin apa yang saya amati mungkin tidak seharusnya benar gitu kan. Tapi ini makanya perlu adanya masukan dari rekan-rekan yang lain, sehingga tadi saya katakan supaya dalam mengambil keputusan itu tidak salah. Dan ini perlu kita diskusikan sebenarnya. Kemudian apa masalahnya, kemudian apa solusinya. Kalau tidak ada masalah, kemudian solusinya ada. Apabila mungkin tidak menyalahi aturan yang sifatnya sangat fatal, tentunya apa yang harus kita lakukan. Kalau memang pembinaan, kita lakukan pembinaan. Jadi intinya bahwa saya sebagai pimpinan tentunya harus bermusyawarah, minimal meminta pendapat lah beberapa pihak, rekan-rekan yang mungkin kita minta ikut keterangan atau minta bantuan pendapatnya. Jadi saya katakan stakeholder yang ada tadi untuk berikan masukan atau pertimbangan, sehingga apa yang kita putuskan sesuai dengan ketentuan yang ada. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau bicara tentang yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan, itu tadi apa saya katakan, memang kita tidak bisa memutuskan sendiri. Ya, makanya kita harus kaji dulu. Perlu masukan. Apakah masukan kawan atau tidak kita terima, tentu kita punya argumentasi. Itu dengan apa strategi kita yang kita pahami, yang kita mengerti tentang persoalan yang ada, dengan masukan dari beberapa pihak yang ada, kawan-rekan yang ada, mungkin tentu kita juga bisa mempertimbangkan apakah memang di situ ada seperti ada bahasanya saya juga agak pertentangan kontra itu. Nah ini perlu juga, jangan sampai nanti saya karena pendapat kawan atau pendapat isolasi saya juga terikut. Nah tentu saya perlu pertimbangan ini. Jadi mungkin masukan dari kawan bisa saja nanti ada yang suka tak suka segala macam kan. Tapi itu saya perlu harus secara jernih kan, harus secara jernih. Jangan sampai nanti saya juga terpengaruh dengan yang mungkin menurut saya yang benar. Yang ini begini lah cerita. Jadi saya juga perlu mengkaji ini. Nah sehingga secara jernih tentu saya perlu mempertimbangkan masukan dari kawan-kawan atau yang ada, agar di dalam sebuah keputusan tidak salah mengambil sebuah kebijakan atau keputusan itu. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Fitri. Baik, terima kasih Pak dari jawaban Bapak tadi. Jadi ketika Bapak telah mengambil keputusan seperti dilema etika, kira-kira ada nggak Pak tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Tantangan apa aja yang biasanya dihadapi Pak? Ya, tentunya contoh kasus misalnya siswa bermasalah dengan guru nih kan. Tentu guru maunya keluar aja lah. Tentu sebagai seorang pimpinan tak semudah itu menentukan ada segala macam. Inilah kewajiban kita. Ya, tentu kewajiban kita bagaimana ketika mungkin hal ini yang saya sampaikan, mungkin ada persoalan dengan anak kita, kemudian kita harus ikut apa kata guru. Tentu nanti dulu. Tentu kita perlu mengkaji betul. Ini salah dalam melakukan suatu tindakan, salah betul. Tapi tentunya kita tidak bisa menghakimi
langsung anak kita keluarkan. Tentu kita berikan pertimbangan. Ya, ini yang kadang-kadang mungkin kita agak berbeda dengan rekan-rekan guru kita. Dan ini memang ini pertimbangan bukan pribadi, tapi pertimbangan berkaitan dengan hak anak untuk mendapat hak belajarnya misalnya. Jadi ini perlu kita perjuangkan sebenarnya. Walaupun kita bertentangan dengan teman atau dengan guru lain misalnya. Tapi ini dalam rangka bukan untuk pribadi ya, tapi ini untuk menjaga hak anak tadi itu. Kita ingin anak ini terselamatkan pendidikannya. Ya, kita lihat saja sekarang ini, mohon maaf, di luar sana saja anak yang dalam penjara segala macam, misal contoh ya, ini kasus dia masih punya hak belajar kok. Di sekolah anak LKI atau hal lain terjadi di sekolah kita yang mungkin anak ini mencuri dan kata seperti itu. Dan kita keluarkan, anaknya perlu juga pertimbangan kan. Apa jadi nanti kalau sekolah lagi seperti apa? Bisa jadi lebih parah kejadian di luar nanti. Nah, makanya tanggung jawab kita, makanya mungkin terjadi perbedaan di situ dengan kawan-kawan misalnya ada perbedaan. Inilah yang mungkin perlu kita supaya seorang kepala sekolah harus punya kebijakan dengan pertimbangan-pertimbangan yang berpihak mungkin ya. Mohon maaf, bukan kita membela anak seberapa tidak, tapi kita memberikan pendidikan anak ini, pendidikan anak yang perlu kita perjuangkan. Jangan sampai dengan sudah mereka melakukan seperti ini, kita menghakimi lagi dengan cara mengeluarkan anak ini dari sekolah. Ini saya pikir menjadi beban luar biasa bagi anak kita kan. Beban orang tua juga adalah anak mencuri, bukan dari sekolah lagi. Tentu secara moral, secara memang bagi orang lain itu melihatnya, oh kok dibiarkan saja anak ini. Ya karena pencuri ya, polisi dan tapi itu tuh kita lembaga pendidikan ya tentunya kita punya pertimbangan lah. Karena tugas kita adalah mendidik ya. Walaupun bagaimanapun anak kita, itulah tanggung jawab kita untuk perbaiki moral anak kita itu seperti itu, supaya ke depan anak ini lebih baik kan begitu. Jadi begitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Jadi ketika menghadapi tantangan tersebut, apakah Bapak menyelesaikan di tempat ataukah Bapak membuat jadwal-jadwal pertemuan tertentu dalam menyelesaikannya? Jadi, dan bentuk prosedurnya itu seperti apa kira-kira? Biasanya kalau ada persoalan itu kita harus panggil, kalau anak itu kita panggil orang tua. Mungkin ada kalau yang berkaitan dengan pihak KPAID ya kita undang KPAID atau forum anak segala macam kita undang pihak-pihak yang mungkin terkait yang mungkin kalau memang terlibat di situ gitu ya. Agar apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan dalam kegiatan itu artinya ya diketahui secara bersama lah. Jadi tidak secara diam-diam, artinya orang tua dalam itu juga orang tua yang tahu seperti apa akhirnya dari tindakan itu. Kemudian dari dinas terkait misalnya ya, dari yang mungkin berkaitan dengan anak, berkaitan dengan perlindungan anak segala macamnya itu harus juga kita libatkan. Jangan sampai nanti seakan-akan kita ketika membuat sebuah kebijakan ini kita sepihak. Nah, ini yang sebenarnya tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus melibatkan. Kalau memang perlu orang tua kita baik, kita mengenai orang tuanya. Kalau nanti orang tuanya melibatkan pihak lain ya kita terima saja. Seperti KPAID misalnya kan, ya mungkin mereka punya pendampingan ya, silakan saja. Nah, mungkin selagi hal itu bisa kita berikan solusi atau mungkin bisa kesepakati bersama di antara orang tua, sekolah dan pihak yang mungkin terkait di situ ya. Dalam arti untuk anak ini ke depan, ya, untuk anak ke depan ya saya pikir ya perlulah kita diskusi ya, untuk bicarakan bagaimana kira-kira persoalan ini tidak berakhir dengan yang tidak positif. Itu kita harus seperti itu. Jadi harus berakhir dengan baik tentunya. Ya, kalau itu yang terjadi ya, jadi kita tidak sepihak sekolah memutuskan tanpa orang tua atau keluarga tidak, kita panggil pihak orang tua. Kalau orang tua melibatkan pihak lain dalam hal ini dinas perempuan dan anak ya kita sampaikan. Ya karena memang di situ juga ada hak, ya ada hak orang tua untuk dia mungkin bisa mengadu pak lain ya, mengadu ke dinas pendidikan misalnya, ke dinas perempuan misalnya atau ke KPAID dan segala macamnya. Kalau ini kasusnya bencana misalnya ya kita perlu mendengar itu. Karena apalagi sekarang ini untuk pembelaan hak anak kan dilindungi undang-undang kan. Nah, jadi memang berbeda dengan dulu masa-masa sulit itu ada undang-undang itu ada ya anak usah keluarkan selesai ya, jadi beban sekolah. Tapi sekarang ini tak bisa nampaknya karena memang eranya sudah berbeda dan kewajiban kita adalah bagaimana mendidik anak-anak walaupun dengan latar belakangnya seperti apa, kita juga bagaimana untuk untuk menyelamatkan lah, walaupun selamat tidak selamat ini pengurusan kita ya kan Maria. Dan jadi 19 kita bagaimana melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Belakang seperti apa itu tanggung jawab orang tua dan keluarga lagi lah. Artinya kita sudah beri kesempatan dan peluang yang selanjutnya tergantung dari bagaimana sikap keluarga anak itu sendiri tentunya. Kayak begitu. Pak, seperti yang Bapak sampaikan tadi, tentu saja kalau berkasus dengan anak itu perhatikan apakah ada dampaknya dan
kalau bisa kita sebagai lembaga pendidikan berpihak kepada anak, karena anak sendiri perlu mendapatkan pendidikan, dan disitu juga kita perhatikan ada hak orang tua. Jadi mengenai semua permasalahan tersebut, faktor-faktor yang mempermudah Bapak untuk menghadapi kasus-kasus baik itu ringan atau berat itu kira-kira apa tuh Pak, faktor-faktor yang Bapak rasakan atau faktor hadapi faktornya tuh? Mungkin inilah artinya sebagai seorang kepala sekolah, seorang pimpinan misalnya, mungkin memang kasus dimanapun pasti akan ada. Tentunya bagaimana kita menyikapi dengan kepala dingin dulu lah. Artinya ya jangan sifatnya konvensional, ya jangan terlalu kita menanggapi sesuatu itu dengan langsung emosi, karena emosi selesai sudah, semua blank. Tapi persoalannya apa? Kita gali itu informasinya seperti apa. Jadi ketika kita mendapat atau tidak seperti itu, ya kita minimal kita punya apa ya? Kita bisa mempelajari persoalan seperti apa, ya sehingga ketika ada suatu persoalan kita tidak tiba-tiba terkejut, ya. Artinya kita sudah siap dulu, siap mental kita ketika nanti anggaplah orang tua tak terima dengan tindakan sekolah, misalnya dengan guru melakukan tindakan pada anaknya, misalnya tak terima ke sekolah, ya kita sebagai warga, sebagai sekolah ya kita harus menerima apa yang disampaikan. Tentunya bisa itu kita menyampaikan mengapa guru melakukan seperti ini, kan gitu. Nah, ini tentunya perlu kita sampaikan, perlu kita jadi diskusi lah. Jadi tidak semata-mata kita tidak harus menghindar dari orang tua segala macam, atau dari apa sesuatu yang mungkin mau kepada kita, tapi kita terima, ya tentunya kita sampaikan, kita diskusikan apa persoalannya. Kalau memang terjadi seperti itu, tapi kalau memang tidak, ya kalau memang kadang-kadang ada juga orang tua yang tak terima kan dengan persoalan anak sekolah, misalnya baik sekolah disalahkan, anak kelahi, hidung patah atau tangan patah, salah di sekolah disalahkan. Ya tentunya ketika orang tua mengatur kepada kita, ya tentunya kita dengan kepala dingin kita coba sampaikan, kita jelaskan. Yang jelas ketika terjadi sesuatu kita harus menangani dulu seperti apa kasusnya, persoalan seperti apa, ya pelajari seperti apa, sehingga nanti ketika orang tua melakukan kita kan sudah melakukan tindakan sesuai dengan apa yang kita lakukan di sekolah, aturan yang dari sekolah. Jadi begitu. Saya Pak, dari semua yang sudah kita sampaikan Pak, kira-kira pembelajaran apa sih yang Bapak dapat petik dari pengalaman untuk mengambil keputusan dilema etika ini? Ya mungkin sekali lagi Pak Edi, Bapak sekalian, ya tentunya di dalam mengambil sebuah kebijakan, tentunya tidaklah seharusnya kita seorang pimpinan mengambil pilihan sendiri. Tentunya mana-mana waktu ada masukan dari pihak-pihak lain, dari stakeholder yang lain, kita perlu menggali itu, menerima itu dari masukan dari kawan-kawan, itu dari guru-guru kita, wakil-wakil kita, dan mungkin juga dari siswa kita, sehingga ketika kita membuat sebuah keputusan tidak menjadi sebuah keputusan yang fatal apa yang kita putuskan itu. Jadi memang tentunya ini sebagai suatu keputusan yang bijaksana, dengan artian memang karena di lembaga pendidikan, ya tentunya kita sekali lagi tidak merugikan pihak-pihak yang mungkin terutama anak didik kita, sehingga kita menjadi putus sekolah dan segala macamnya. Jadi memang kita harus ya. Jadi sekali lagi saya katakan, saya tidak mengambil pilihan sendiri, tapi saya tentunya harus diskusi dulu, mengambil masukan apa yang masih dikatakan, yang mungkin bisa kita sebagai pertimbangan dikatakan, ya. Dan tentunya kalau terjadi di situ, terjadi diskusi di situ antara masyarakat, sehingga kawan-kawan juga mungkin punya pandangan sebenarnya nanti coba mereka jadi pimpinan dan segala macamnya, tentu lain pertimbangannya. Kalau namanya kalau guru ini karena sifatnya kan mesti ego nih, misalnya bukan ego, idealis misalnya gitu kan. Tentunya ini juga perlu pertimbangan kan. Nah, jadi seorang pimpinan tidak bisa idealis. Jadi memang harus merangkul, harus bagaimana mempelajari, karena untuk secara idealis tentunya tak bisa, itu akan jadi benturan yang luar biasa. Jadi makanya kita harus belajar memahami dari 40 orang, tentu 40 karakter yang kita selami. Jadi tentunya dengan berbagai cara bagaimana kita bisa menyelami, minimal mempelajari lah bagaimana karakter guru yang ini seperti apa. Jadi minimal ya, kalau kita tidak, ya lebih baik kita diam, kita dikandung masukan seperti apa, kan gitu. Nah setelah itu tentunya agak reda, kita sampaikan mengapa kita mengambil ini, tentu kita sampaikan inilah mengapa saya mengambil seperti ini sebagai pertimbangan, gitu. Artinya ya mungkin bisa saja apa yang dibutuhkan oleh kepala sekolah tidak memuaskan semua pihak, tapi ini kan sebuah kebijakan yang diambil tentunya dalam rangka tadi untuk tidak merugikan pihak-pihak yang lain. Yang sifatnya mungkin tidak fatal ya, mungkin seperti itu. Nah ini terutama anak kita karena masih haknya untuk sekolah.
Udah seperti itu. Baik Bapak, terima kasih Pak atas waktunya. Jujur saja ya Bu Fitri, Pak Heri, dengan waktu yang singkat ini kita banyak sekali dapat masukan tentang bagaimana sih sebenarnya cara mengambil keputusan dengan menggunakan paradigma, prinsip, kemudian pengambilan keputusan, pengujian keputusan. Jadi saya bersama teman-teman mengucapkan terima kasih Pak atas waktunya dan atas ilmunya. Kita tutup wawancara kita hari ini Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Eva? Alhamdulillah baik, Pak Eri, Bu Dia, Bu Fitri sehat. Alhamdulillah. Baik Bu, kami bertiga CGP Angkatan 9 ini mendapatkan tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah. Kebetulan kami dalam hal ini ingin mewawancarai Ibu dan Pak Irman. Dan kesempatan ini saya harapkan nanti proses pertanyaannya benar-benar kami mendapatkan ilmu yang banyak dari Ibu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kami akan sampaikan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan ya. Baik, saya rasa itu saja yang ingin sebagai kata pembuka. Mungkin untuk pertanyaan ini bisa langsung dari saya. Boleh, silakan Pak. Ya. Baik, terima kasih. Baik Ibu, langsung saja Ibu ya. Iya, silakan. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau tentang moral gitu? Mengidentifikasi suatu permasalahan, apakah permasalahan tersebut termasuk dilema etika atau pembentukan moral. Jadi sebagai pimpinan, mungkin permasalahan yang ada di sekitar sekolah yang akan sekolah alami, cara saya mengidentifikasi apakah itu termasuk dilema etika atau pembentukan moral, tentunya saya akan melihat ya permasalahan itu apa nilai-nilai kebenaran yang dialami. Kalau misalnya permasalahan itu mengandung nilai-nilai kebajikan yang merupakan suatu hal yang kebenaran, maka harus ada langkah-langkah yang atau tahap-tahap yang saya lakukan untuk mengenali apakah itu dilema etika yang harus kita ambil keputusannya yang tepat. Terkait dengan rujukan moral yang Bapak tanyakan tadi, kalau rujukan moral biasanya saya mengidentifikasi permasalahan itu terkait dengan nilai-nilai yang terkandung, yaitu permasalahan itu benar atau melanggar peraturan. Biasanya kan seperti itu. Kalau rujukan moral itu ada permasalahan yang dianggap seolah-olah benar padahal dia melanggar aturan. Nah, jadi saya harus mengidentifikasi dulu, baru saya bisa menentukan permasalahan ini apakah dilema etika atau rujukan moral. Terima kasih Ibu. Saya lanjut ya. Baik, selama ini bagaimana menurut Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan? Jadi kasusnya itu kemungkinan mempunyai dua ini ya pilihan, tapi pilihannya itu dua-duanya benar ya Pak. Nah jadi kalau dilema etika namanya ya Pak. Nah ini memang mungkin setiap pimpinan akan mengalami suatu hal yang berat dalam memutuskan jika dilema etika yang dihadapi menyangkut dengan dua-duanya bernilai kebenaran. Nah, jadi selaku pimpinan mungkin yang bisa kita lakukan atau yang harus kita lakukan lah ya Pak, kita harus melihat dulu permasalahannya ini, kemudian permasalahan itu
mana yang merupakan hal yang paling prioritas dianggap penting walaupun dua-duanya benar. Nah, kemudian dalam mengambil keputusan kita juga sebagai pimpinan tidak bisa menimbang atas keputusan pribadi. Tentunya kita akan mengajak yang berkolaborasi atau mendiskusikan permasalahan kepada pihak-pihak yang terkait yang mungkin memang betul-betul memahami tentang permasalahan ini sebagai pertimbangan kita dalam menentukan keputusan mana yang paling bisa kita ambil, walaupun dua-duanya benar tetapi tidak mungkin kedua-duanya kita ambil, paling kita harus memilih salah satu. Terima kasih Bu. Ini sekarang giliran Baik Bu, terima kasih Pak Eri. Ya. Selanjutnya Bu Eva, saya bertanya lagi jadi kira-kira permasalahan yang Ibu hadapi itu apakah ada langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan? Ya, biasanya saya kalau menghadapi masalah atau kasus yang terkait dengan yang pertanyaan tadi, saya tidak langsung mengambil keputusan. Yang mungkin awalnya itu harus mengidentifikasi apa yang menjadi fakta kebenaran dari permasalahan atau kasus tersebut. Kemudian mungkin kita bisa melihat dari permasalahan tersebut apakah permasalahan ini ada hal-hal yang mendukungnya, apakah itu legalitasnya, peraturannya. Kemudian ada juga langkah yang berikutnya, pertimbangan-pertimbangan yang tadi yang harus didiskusikan, yang mungkin keputusan yang diambil itu tidak mesti merugikan individu atau merugikan orang banyak, ya, merugikan orang banyak, tetapi malah sebaliknya seharusnya win-win solution ataupun mempertimbangkan kepentingan orang banyak. Yang langkah berikutnya juga yang menjadi pertimbangan saya selalu melihat sebelum mengambil kebijakan, saya selalu mempelajari pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang sudah mungkin mengalami permasalahan seperti itu, sehingga bukan untuk meniru tetapi sebatas menjadikan pertimbangan apakah keputusan yang diambil itu relevan untuk masa kini atau masa depan jangka panjangnya nanti. Terima kasih Bu Eva. Jadi ternyata kita tuh yang pertama itu tadi identifikasi dulu ya Bu Eva tentang fakta dan kebenaran yang ada dari kasus yang kita dihadapi. Yang selanjutnya Bu Eva, kira-kira apakah ada hal yang Bu Eva hadapi sebagai pimpinan yang dianggap efektif di saat mengambil keputusan yang mengalami kasus dilema etika tersebut? Hal-hal yang dianggap efektif. Hal-hal yang dianggap efektif pada saat kita mengambil keputusan itu memang berdasarkan ketentuan yang bisa diterima oleh banyak pihak. Artinya biasanya mementingkan kepentingan orang banyak yang tidak melanggar apa yang sudah menjadi regulasi. Itu bisa dipahami lebih efektif karena setiap kasus yang kita hadapi mungkin pada saat kita berhadapan dengan guru atau siswa atau orang tua ketika kita berdasarkan dengan regulasi dan mengutamakan kepentingan yang berpihak pada murid, itu lebih bisa diterima oleh orang. Baik, itu dari saya Bu Eva, dilanjutkan dengan Bu ya. Terima kasih Bu Titi. Baik Bu Eva, dari pertanyaan teman-teman saya tadi, kira-kira dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang terjadi di sekolah Ibu, apakah ada tantangannya gitu? Karena yang kita hadapi bukanlah satu kepala, ya, yang kita hadapi banyak kepala dengan pemikiran yang berbeda-beda dan kepentingan yang berbeda-beda. Jadi tantangan yang kita hadapi itu pada saat kepala yang berbeda itu memiliki kepentingan yang berbeda dan visi yang tidak sama. Jika
visi yang sama, artinya visi sekolah yang sama, kemudian persepsi yang sama tentang suatu permasalahan atau kasus, mudah kan? Tapi selama ini ada saja tantangannya karena tadi setiap kepala itu berbeda dengan kepala itu berbeda, itu merupakan tantangan. Nah, kemudian mungkin bagaimana cara solusi mengatasinya? Nah, biasanya kalau solusinya itu saya sering melakukan komunikasi yang baik dan berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Nah, biasanya saya lebih mendengarkan persepsi dari mereka yang melahirkan tantangan itu. Baik, itu jadi kita dengarkan dulu nih pendapatnya yang menjadi tantangan itu, kemudian barulah itu kita jadikan mengambil keputusan ya Bu ya. Jadi Bu, pertanyaan yang berikutnya, dalam hal Ibu mengambil keputusan ini apakah ada jadwal khususnya Bu? Kemudian apakah ada seseorang yang menjadi faktor-faktor Ibu dalam memudahkan mengambil keputusan? Kalau jadwal khusus, tadi seperti saya bilang, saya seringnya mengambil keputusan itu tidak serta-merta gitu, tidak serta-merta, apalagi dalam kondisi yang mungkin kita itu dalam mengambil keputusan tidak boleh dalam kondisi emosional. Berarti dalam mengambil keputusan itu harus dalam kondisi tenang, sadar. Nah, sadar di sini sepenuhnya sadar untuk berpikir. Nah, sadar untuk berpikir sehingga apa langkah-langkah dan saya jadwalkan itu untuk mengambil keputusan dapat berjalan yang baik. Misalnya saya akan berusaha yang pertama memanggil orang-orang atau pihak-pihak yang akan saya ajak berkolaborasi untuk mendiskusikan suatu kasus sehingga saya bisa menjadikan itu sebagai landasan berpikir saya untuk mengeluarkan keputusan atau kebijakan. Jadi kedua saya melakukan diskusi dialog. Kemudian yang kedua, yang paling utama ini yang harus saya lakukan adalah sebelum saya memutuskan suatu hal, saya itu harus mempunyai ruang, bukan ruangan, artinya ruang untuk diri saya melakukan pendekatan saya kepada yang maha memberikan keputusan. Ya, saya lebih berdoa, kemudian melakukan doa, zikir, kalau bisa itu orang. Jadi religi itu spiritual itu nomor satu ya Bu ya dalam mengambil keputusan. Walaupun keputusan itu dianggap sepele, tapi bagi saya dengan kondisi ruang dalam pikiran saya tenang, insya Allah bismillah keputusan itu. Baik Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir dari Pak Heru. Baik. Nah, maksudnya Ibu, adakah hal yang terakhir ya? Nah, dari semua hal yang tujuh. Baik, mengulang ya Bu ya. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Iya, ada seseorang ya, karena ditanya seseorang, banyak orang sebenarnya faktor ya, faktor. Yang faktor pertama itu ilmu lah ya, ilmu. Jadi ilmu di pendidikan guru penggerak ini sangat bermanfaat. Makanya di setiap momen saya akan mempromosikan untuk teman-teman mengikuti guru penggerak, karena ilmu yang didapat itu merupakan ilmu yang sangat bermanfaat pada saat kita dihadapkan hal-hal yang reality, yang nyata seperti itu. Nah, itu faktor yang pertama, ilmu. Faktor yang kedua itu ilmu itu harus dipraktekkan. Jadi jangan takut untuk mempraktekkan, karena semakin banyak kita menghadapi kasus, semakin ilmu itu dipraktekkan, ada saja hal-hal baru yang akan kita dapatkan. Itu faktor yang
Kemudian faktor yang ketiga, saya senang bekerja sama dengan rekan-rekan, saya senang berdiskusi dan melihat mereka bahagia itu juga faktor ya. melihat mereka bahagia itu merupakan faktor, mereka kepentingan mereka terpenuhi, itu juga faktor yang penting buat saya dalam hal menghadapi kasus-kasus yang ada. Karena gini, kalau misalnya kawan-kawan dengan wajahnya yang tak bahagia, wajahnya masam gitu kan, cemberut atau sedih, kita yang punya masalah jadi jadi tambah ini tambah ruwet, sehingga tidak keputusan yang akan kita hasilkan, tapi malah ini kan malah masalah lagi gitu. Jadi lihat kayak di senyum aja saya ada itu ya itu faktor juga. Nah, faktor yang membuat saya bisa memutuskan Suasana lah ya, keputusan, suasana ya, lingkungannya. keputusan. Baik Bu, jadi terima kasih nih, terakhir nih Bu. Pembelajaran dari semua permasalahan yang Ibu hadapi, ada nggak tuh Bu? Jadi kira-kira apa pembelajaran yang bisa Ibu ambil dari permasalahan yang Ibu hadapi dalam mengambil keputusan yang dilema etika tadi? Pembelajarannya setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya. Kemudian yang bagaimana jalan keluarnya itu kita bisa ambil dengan bijak, itu kita harus mengambil nilai-nilai kebaikan apa yang bisa kita putuskan. Dari putusan kita itu nilai-nilai kebaikan apa yang akan dihasilkan. Nah, seperti itu. Kemudian dalam mengambil keputusan, pengalaman pembelajaran yang paling saya dapatkan yang berharga itu bagaimana saya bisa memahami orang lain, di posisi orang tersebut, Jadi dalam artian kita tidak bisa menampilkan kepentingan atau ego kita sendiri. Luar biasa Bu ilmunya. Terima kasih Bu. Baik, teman-teman, alhamdulillah wawancara kita sesi kedua berjalan dengan lancar bersama Ibu Eva, dan banyak sekali hal-hal yang belum pernah kita dengar, dan di saat wawancara dengan Ibu Eva ada ilmu yang kita dapatkan ya, yang selama ini kita tidak tahu ya. Dan terima kasih banyak kami berpikir ucapkan, semoga Ibu Eva selalu dalam keadaan sehat. Amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh.